Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas asam basa. Marilah kita tinjau pengertian asam dan basa. Apa itu asam? Apa itu basa? Coba kalian lihat gambar berikut ini. Ini contoh asam, ini adalah buah jeruk. Ini buah apel. Terus kalian lihat ini sabun cuci, deterjen. Ini mereknya Attack Rinso. Ini adalah contoh dari basa. Asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dahulu. Istilah asam atau asid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Kemudian istilah basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Basa digunakan dalam pembuatan sabun. Juga sudah lama diketahui bahwa asam dan basa saling menetralkan. Di alam, asam ditemukan dalam bentuk buah-buahan. Tentunya buah-buahan yang rasanya kecut atau masam. Contohnya asam sitrat dalam buah jeruk. Kemudian cuka, itu asam asetat, dan lain-lain. Kemudian basa yang kita lihat dalam sehari-hari itu adalah contohnya sabun, kemudian abu, contoh lain adalah kapur. Berikutnya adalah teori asam dan basa. Teori asam basa itu di kelas 11 tingkat SMA itu ada 3 teori. Satu teorinya Arrhenius, yang kedua teorinya Bronsted-Lowry, yang ketiga teorinya Lewis. Kita tinjau dulu teori asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+, atau zat yang jika dilarutkan dalam air terion menghasilkan ion H+. Kemudian basa adalah zat yang terlarut dalam air melepaskan ion OH-. Jadi, pembawa sifat asam adalah ion H+, sedangkan pembawa sifat basa adalah ion OH-. Asam Arrhenius dirumuskan HXZ yang dalam air mengalami ionisasi berikut. Nah, X ini adalah indeks, ya. Ini bisa diganti angka. HXZ terion menjadi XH+ dan ZX-. Misalkan ini diganti angka 2 misalkan. Diganti angka 2. H2Z, maka di sini X-nya diganti 2, 2H plus ditambah Z2-. Ini kalau diganti angka 2. Kalau 3, sini 3, ini 3. Perhatikan ini. Ya. Jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam disebut valensi asam. Jadi HXZ, maka X itu adalah valensi asam. Kalau X-nya diganti 2, contohnya H2Z, valensi asamnya adalah 2. Kalau diganti 3, valensi asamnya adalah 3. Sedangkan ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepas ion H+ disebut ion sisa asam. Dalam hal ini, Z2- ini adalah ion sisa asam. Contoh H2SO4 terurai membentuk 2H+ ditambah SO4 2-. SO4 ini satu paket, ingat.
Ini adalah asam yang mempunyai valensi berapa? Kita lihat ini. Ini karena ini ada angka 2 sini, maka H2 sebut itu adalah asam yang bervalensi 2. Berikut ini adalah contoh nama asam dan rumus molekulnya secara ionisasi dan valensinya. HF, nama asamnya adalah asam fluorida. Reaksi ionisasinya HF terion menjadi H+ ditambah F-. Karena ini X ini tidak ada angkanya, ini berarti X-nya sama dengan 1, sehingga HF asam yang bervalensi 1. Kemudian di sini H+, semua. Yang sebelah sini, ini namanya sisa asam ini, dari ion ini. Perhatikan H2S, perhatikan ini. Namanya asam sulfida. Terion menjadi 2H+ ditambah S2-. Valensinya 2. Kemudian berikutnya ini, asam asetat CH3COOH. Nah, berikut pengionannya, perhatikan. H+ yang lepas ini di sini. Ini sisa ionnya ini, CH3COO-. Nah, ini khusus untuk asam organik, asam turunan alkana atau asam karboksilat, maka ionisasinya seperti ini. C6H5COH. H ini yang lepas, H+, sisa ionnya ini C6H5CO-. Kemudian basa menurut Arrhenius adalah zat yang jika dilarut dalam air menghasilkan ion OH-. Contoh basa Arrhenius misalkan MOHX seperti asam tadi. X ini bisa diganti angka, misalkan ini saya ganti angka 2. MOH2 maka ionisasinya menjadi M2+, muatannya 2+, ditambah 2OH-. Karena OH-nya ini 2, maka valensi basa sama dengan 2. Seperti asam tadi, ionisasinya seperti ini. M2+ ini dikatakan sisa basa. Biasanya dalam bentuk logam, kecuali ada beberapa senyawa yang sisa basanya bukan dalam bentuk logam, contohnya NH4OH. Contoh-contoh basa, rumus, nama, reaksi ionisasi, dan valensinya. Contoh yang pertama adalah NaOH, namanya natrium hidroksida. Terion NaOH menjadi Na+ ditambah OH-. Karena dalam molekul ini jumlah OH-nya 1, maka dikatakan valensi basa sama dengan 1. Contoh BaOH3, perhatikan ini, BaOH3 atau CaOH2. BaOH2, barium hidroksida, terurai menjadi Ba2+ ditambah 2OH-. Valensi basanya 2. Karena dalam satu molekul OH-nya sebanyak 2 ini. Kalau OH-nya 3, ini AlOH3 contohnya, aluminium hidroksida,
ionisasinya Al3+ plus 3OH-, maka valensi basa sama dengan 3. Asam sulfat dan magnesium hidroksida dalam air mengion sebagai berikut. Ingat ini, valensinya 2, H2SO4, ionisasinya seperti ini, MgOH2, Mg2+, 2 ini sebagai muatannya. Mg, ya, ionisasinya perhatikan ini. Jangan sampai lupa. Sekarang, tetapan kesetimbangan air. Pada dasarnya air itu juga mengalami ionisasi tapi sangat lemah. Membentuk H2O terion secara lemah membentuk H+ dan OH- dalam bentuk kesetimbangan. Karena reaksinya kesetimbangan maka ada tetapan kesetimbangan. Ketetapan kesetimbangan air ini bisa dituliskan seperti ini. K sama dengan dari reaksi ini. K sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi H2O. Perhatikan ini. Konsentrasi H2O yang terionisasi menjadi H+ dan OH- sangat kecil dibandingkan dengan konsentrasi H2O mula-mula. Sehingga konsentrasi H2O dapat dianggap tetap. Maka harga K kali konsentrasi H2O juga tetap, yang disebut tetapan kesetimbangan air atau ditulis KW. Jadi KW sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Pada suhu 25 derajat Celcius, KW yang didapat dari percobaan adalah 1 kali 10 pangkat min 14 atau 10 pangkat min 14. Jika suhunya berubah, maka harga KW itu juga berubah. Perhatikan harga KW pada beberapa suhu berikut ini. Pada suhu 0, besarnya 0,114 kali 10 pangkat min 14. Pada suhu 10 derajat, ini KW lebih tinggi. Nah, semakin tinggi suhu, maka KW semakin besar kalau dilihat di tabel ini. Pada 25 derajat Celcius, perhatikan ini, harga KW sama dengan 10 pangkat min 14. Sehingga 10 pangkat min 14 sama dengan H+ kali OH-. Sehingga H+ sama dengan OH- sama dengan 10 pangkat min 7. Jika H+ sama dengan OH-, maka suatu larutan dikatakan netral. Jika H+-nya lebih dari OH- dalam suatu larutan, maka larutan tersebut dikatakan asam. Jika H+ kurang dari OH- dalam larutan tersebut, maka larutan tersebut dikatakan basa. Sekarang asam itu ada 2, asam kuat dan asam lemah. Ya, ada asam kuat dan asam lemah. Basa juga begitu, ada basa kuat dan basa lemah. Bagaimana mengukur kekuatan asam dan kekuatan basa? Kita lihat dulu kekuatan asam. Kekuatan asam dipengaruhi oleh banyaknya ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa asam dalam larutannya. Jadi semakin besar ion H+ dalam suatu larutan, maka
asam itu semakin kuat. Kalau dilihat dari fisiknya, itu semakin asam, semakin masam, itu semakin kuat. Semakin kecut berarti asam itu semakin kuat. Itu maksudnya. Contohnya mangga. Mangga mentah dengan mangga yang sudah masak, pelem entah atau pelem matang, maka kekuatan asamnya adalah lebih kuat dari yang lebih kuat adalah mangga yang muda. Karena mangga muda itu lebih kecut daripada mangga yang masak. Itu artinya ion H+ pada asam pada mangga yang masih mentah itu jumlahnya lebih besar daripada ion H+ pada mangga yang sudah masak. Kemudian reaksi ionisasi pada asam kuat Ha, H+, amin. Konsentrasi H+ itu rumusnya X kali konsentrasi asam. Atau konsentrasi H+ ini valensi asam kali konsentrasi asam. Contohnya saya beri contoh aja. Contoh misalkan HCl H2SO4, tadi ada H2SO4. H2SO4 H2SO4 0,05 molar misalkan. H2SO4 0,05 molar. Maka besarnya H+ H+-nya sama dengan valensi asamnya H2SO4, valensi asamnya berapa? 2. 2 kali dikali konsentrasi asam. M ini adalah konsentrasi asam. Konsentrasinya berapa? 0,05 kali 0,05 sama dengan 0,1. Jadi konsentrasi H+-nya pada H2SO4 0,05 molar sama dengan 0,1 molar. Itu untuk menghitung konsentrasi H+ pada asam kuat. Contoh asam kuat apa saja? Ini contohnya ada HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, dan yang lain masih banyak. Kemudian asam lemah, yaitu asam yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Maksudnya, H+ itu yang diionkan oleh Ha itu tidak seluruhnya. Jadi Ha ini tidak terion seluruhnya menjadi H+ dan amin. Sehingga
Berdasarkan persamaan di atas, karena asam lemah konsentrasi Ha plus sama dengan A min, maka persamaan di atas dapat diubah menjadi ini. Sehingga H plus pada asam lemah akar Ka kali konsentrasi Ha. Bandingkan dengan asam kuat. Kalau asam kuat, H plus sama dengan valensi asam kali M. Kalau asam lemah, H plus sama dengan akar Ka kali konsentrasi asam lemah Ha. Ka itu adalah tetapan ionisasi asam lemah. Atau dapat juga dicari H plus sama dengan H. Konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi Ha kali alfa. Alfa ini adalah derajat ionisasi asam lemah. Alfa ini besarnya lebih dari 0 kurang dari 1 atau berupa angka pecahan. Contoh asam lemah itu contohnya HF, HNO2, asam nitrit, H3PO4, asam fosfat, HCN, asam cyanida, CH3COH, asam asetat atau cuka. Ya. Sekarang kita lihat penyelesaian soal-soal tentang konsentrasi H+. Contoh, tentukan konsentrasi ion H+ dalam masing-masing larutan berikut. A. H2SO4 0,02 molar. Ini adalah asam kuat, H2SO4. Ini asam kuat tadi. Maka penting sekali asam kuat ini harus dihafalkan, jumlahnya tidak banyak. Ini dihafalkan. Kalau asam kuat, maka rumusnya H plus X kali konsentrasi Ha. Konsentrasi 0,02 ini karena valensinya 2, ya 2 kali 0,02 sama dengan 0,04 molar. Yang B, HNO3 0,1 molar. H plusnya, konsentrasi H plusnya, HNO3 karena valensinya 1, maka 1 kali konsentrasi HNO3 0,1 sama dengan 0,2 molar. Bandingkan H2SO4 dengan HNO3 ini sama-sama asam kuatnya. Yang lebih kuat yang mana? Kita lihat konsentrasi H plusnya ini. Ya H2SO4 konsentrasi H plusnya 0,04, HNO3 konsentrasinya 0,2, maka meskipun sama-sama asam kuatnya, HNO3 itu lebih kuat karena konsentrasi H plusnya lebih besar. Berikutnya CH3COOH 0,05 molar jika derajat ionisasinya 1%. CH3COOH ini adalah asam lemah. Derajat ionisasi alfa 1% atau 0,01. Berapa H plusnya? H plusnya rumusnya konsentrasi asam kali alfa. Konsentrasinya tadi 0,05 kali 1% tadi, 1% itu 0,01 sehingga diperoleh 0,0005 molar atau 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Kemudian soal yang terakhir H2SO3 0,001 molar jika Ka tetapan asam lemahnya 10 pangkat min 5. Kalau yang atas tadi derajat ionisasi, ini tetapan ionisasi, rumusnya pakai H plus sama dengan akar Ka kali konsentrasi asam lemah. Ka-nya 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat min 8 diakar menjadi 10 pangkat min 4. Berikutnya kekuatan basa itu ditentukan oleh jumlah OH min yang dihasilkan senyawa di dalam larutannya. Semakin besar OH min, maka basa itu semakin kuat.
Untuk menentukan OH- pada basa kuat dirumuskan seperti ini. OH- sama dengan X kali konsentrasi basa lemah. Karena X itu adalah valensi, M ini konsentrasi, maka OH- besarnya valensi basa kali konsentrasi basa tersebut. Contoh basa kuat, ini LiOH, NaOH, KOH, jadi logam golongan 1A, itu basanya adalah semua basa kuat. Kemudian CaOH2, SrAOH2, BaOH2, ini adalah juga golongan 2A, selain Be dan Mg semua basa kuat. Berikutnya basa lemah. Basa lemah itu adalah basa yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Jadi kalau basa kuat itu semua molekulnya terion, tapi kalau basa lemah, dalam molekul itu yang terion jumlahnya sedikit atau tidak semua molekul terion. Untuk menentukan jumlah OH- dalam basa lemah, maka dirumuskan akar Kb kali konsentrasi basa lemah. Kb itu adalah tetapan basa lemah, dapat dihitung seperti rumus di atas ini. Tapi biasanya besarannya itu langsung diketahui, supaya kalian tidak repot. OH- juga dapat dihitung dengan mengalihkan derajat ionisasi basa lemah tersebut kali konsentrasi basa lemah. Contoh basa lemah dalam kehidupan sehari-hari, NH4OH atau NH3, amonium hidroksida atau amoniak yang baunya pesing itu. Kemudian AlOH3, aluminium hidroksida, FeOH3, BeOH2, AlOH3 ini biasanya diformulakan pada obat mah. Selain itu juga MgOH2. Saya tambahkan. MgOH2 termasuk basa lemah. MgOH2 ini juga digunakan untuk obat mah. Kalau kalian melihat bungkus pada obat mah, contohnya Promak, itu mesti ada MgOH2 dan AlOH3. Magnesium hidroksida. Sekarang cara menentukan soal-soalnya. Cara menentukan jumlah OH- dalam suatu larutan. Soal 1. Tentukan konsentrasi ion OH- dalam larutan berikut. 1. CaOH2 0,02 molar. Karena CaOH2, perhatikan ini, CaOH2 itu basa kuat, ini basa kuat CaOH2, maka rumusnya langsung aja OH- X kali konsentrasi MOH. MOH-nya 0,02 molar konsentrasinya, sehingga 2 kali 0,02. 2 itu valensi basanya, sehingga 0,04. Demikian juga KOH. Ini valensinya 1, maka konsentrasi ion OH- 1 kali 0,004. Bandingkan mana yang lebih kuat. Yang lebih kuat adalah CaOH2. Mengapa lebih kuat? Karena konsentrasi OH-nya lebih besar. Untuk basa lemah AlOH3, ini ada Kb, maka rumusnya OH- akar Kb kali
MOH. MOH-nya berapa? Ini 0,1. Hingga 2,5 kali 10 pangkat min 6 kali 0,1. Atau 25 kali 10 pangkat min 8. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Jika yang diketahui adalah derajat ionisasinya, maka rumusnya langsung dikalikan dengan konsentrasi basa lemah tersebut. Sehingga OH- sama dengan 0,01 kali alfa. Alfa derajat ionisasi 5% tadi sama dengan 0,05. Sehingga diperoleh konsentrasi OH-nya 0,0005 molar. Demikian penjelasan terkait dengan asam, basa, arenius, dan kekuatannya. Mudah-mudahan dari penjelasan tadi dapat dimengerti dan silakan nanti untuk mencoba soal-soal asam dan basa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.